Mau tahu cara bedain oli kastrol yang asli dan yang palsu? Halo John, bareng Andre di sini, dan ini adalah video tentang cara membedakan oli kastrol yang asli dan yang palsu. Buat yang penasaran, simak sampai akhir ya. Oke, sebelumnya disclaimer dulu ya. Kalau ini merupakan tips yang biasa gue lakuin berdasarkan versi gue sendiri. Karena setahu gue, pihak Castrol pun nggak ngejelasin apa aja ciri-ciri khusus dari keaslian produk mereka. Dan bukan rahasia umum lagi, kalau oli palsu itu udah beredar luas di pasaran. Dan kita pun mungkin sering kekecoh, karena kurangnya informasi yang diberikan sama pihak produsen. Karena harus gue akuin juga, yang namanya oli palsu itu susah banget dibedain. Dan buat kalian yang nggak mau kedapatan pakai oli palsu, mungkin cara-cara ini bisa dilakuin supaya lebih selektif dalam memilih oli dan terhindar juga dari pemakaian oli palsu. Di sini yang pertama gue bahas itu tentang oli kastrol. Siapa sih yang nggak tahu merek oli asal Inggris ini? Dan karena kepopuleran itulah yang memungkinkan terjadinya pemalsuan. Nah, ada beberapa ciri khusus yang biasa gue jadiin parameter buat mastiin keaslian produknya. Di antaranya, 1. Tutup botol kemasan. Setahu gue sih untuk kemasan terbaru mereka, di bagian tutup botolnya itu terdapat ciri khusus berupa emboss logo Castrol. Di sini jelas banget, untuk embossnya itu sangat rapi, detail, dan presisi. Serta untuk penempatannya itu benar-benar center, alias berada di tengah tutup botol kemasannya. Jadi buat kalian yang kedapatan tutup botolnya polos atau logo embossnya berantakan, mungkin patut waspada, karena bisa aja oli yang kalian beli itu bukan asli produk Castrol. 2. Ring segel. Untuk segel kemasan sih kayaknya mungkin bisa diakalin dengan cara bikin segel kemasan baru. Ya namanya juga zaman sekarang, apa sih yang nggak bisa dibikin? Tapi untuk kemasan produk Castrol, dalam segel tutupnya itu terdapat suatu marking ataupun tanda kalau segelnya benar-benar masih kejaga. Dimana tepat pada bagian ring segel dan tutupnya, mereka memberikan pengaman tambahan berupa marking logo Castrol. Jadi andaikan segelnya dibuka, udah pasti markingannya nggak bakal sepresisi kayak baru lagi. Selain itu, untuk tulisannya pun dia tercetak dengan sangat rapi. Dan di sini juga dia nggak gampang pudar, meskipun gue gosok-gosok pakai kuku. Di sini masih jelas kelihatan banget. Jadi pastiin lagi ya, kalau oleh Castrol yang mau kalian beli, segelnya masih kejaga. 3. Kode produksi. Biasanya untuk produk-produk Castrol, mereka menyematkan kode ini di bagian belakang botol kemasannya. Ini merupakan rangkaian kode yang dibuat oleh pihak produsen. Dan cara menilai keasliannya bisa dilihat dari jenis font yang digunakan. Di sini mereka menggunakan jenis font yang putus-putus. Tapi meski begitu, untuk tulisannya terlihat sangat jelas dan juga rapi. Selain itu, untuk cetakannya pun juga dia gak gampang luntur, meskipun gue gosok-gosok dengan cukup kuat. Untuk tulisannya masih terlihat sangat jelas dan juga tetap rapi. 4. Seal hologram. Nah, sesuai instruksi yang ada pada botol kemasan, salah satu parameter keaslian produk mereka yaitu adanya seal hologram di dalam tutup botol kemasannya. Untuk penampakannya, dia berupa semacam kertas hologram yang bertuliskan beberapa logo Castrol. Tuh. Selain itu, untuk warna hologramnya sendiri, dia ngasih bias efek-efek kayak warna semacam pelangi. Ciri ini bakal kelihatan jelas banget kalau misal keserot sinar ataupun cahaya. Bahkan pihak Castrol pun di sini mengklaim kalau misal sealnya itu tanpa hologram, bisa dipastiin kalau olinya bukan asli produk Castrol. Jadi pastiin bener-bener ya, untuk sealnya itu harus berupa hologram. Karena kalau enggak, ya udah pasti palsu. Ini udah ultimatum dari pihak Castrolnya langsung. Nah, jadi itu dia
beberapa parameter yang biasa gue jadiin acuan sebagai penanda keaslian produk Castrol. Lah, kok QR code dibahas? Jadi gini John, gue juga nggak tahu ya, maksudnya untuk QR code itu apakah emang parameter keaslian atau bukan? Karena pas begitu udah gue gosok dan gue coba scan di aplikasi Google maupun aplikasi Castrolnya langsung, itu nggak ada data apapun. Jadi gue rasa sih untuk QR code mungkin bukan parameter sebagai keaslian produk ya. Karena untuk oli ini pun, ini gue beli sendiri, pakai duit sendiri di toko official resminya Castrol. Jadi masa iya sih oli ini palsu? Kan yang jual mereka langsung. Jadi untuk QR code di sini gue skip dulu. Dan buat kalian yang lebih paham bisa tulis kolom komentar ya. Karena gue sendiri pun nggak ngerti untuk masalah QR code. Yang pastinya gue beli oli ini di toko resmi mereka. Dan gue beli langsung ke produsennya langsung. Jadi gue yakin oli yang gue beli itu asli. Terus gimana caranya supaya kita terhindar dari pemakaian oli palsu? Alangkah baiknya sih kalau saran gue, kalian belinya itu di tempat-tempat terpercaya. Semisal kalau belinya online, usahain check out-nya itu di toko resminya mereka atau official store-nya Castrol. Dan kalau misal kalian belinya offline, pastiin harus bener-bener lebih selektif. Dan pastiin juga beberapa tanda yang udah gue sebut itu ada pada botol kemasannya supaya lebih kejamin keaslian produknya. Dan juga kalian bisa terhindar dari pemakaian oli palsu. Karena mau gimana pun, oli palsu itu berdampak buruk pada mesin. Kalau misal digunakan dalam jangka waktu yang panjang, kemungkinan mesin rusak bisa aja kejadian. Karena biasanya, oli palsu itu terdapat suatu endapan yang bisa menghambat sirkulasi dan juga proses pelumasan. Kalau hal ini dibiarin, untuk suara mesin biasanya bakal terasa lebih kasar dari biasanya. Selain itu, karena kualitas dan juga daya tahan panasnya yang buruk, kemungkinan overheat juga bisa kapan aja kejadian. Pokoknya efek jangka panjangnya itu lumayan ngeri lah. So, gimana? Udah jelas kan? Cara bedain oli Castrol yang asli dan yang palsu. Jangan sampai salah pilih ya. Dan thanks udah nonton video gue sampai akhir. Jangan lupa tunggu video gue selanjutnya. Thank you for watching and bye-bye.